Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya ingin sharing tentang contoh kurikulum operasional PAUD, kurikulum baru 2022. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua di rumah? Alhamdulillah luar biasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan sukses selalu. Baik, kalau teman-teman semuanya sudah mengikuti episode atau seri-seri kurikulum 2022 sebelumnya, saya sudah pernah berbagi tentang sistematika kurikulum 2022. Nah, sekarang yang saya tekankan di contoh kurikulum operasional PAUD ini adalah bagian isinya. Baik, pertama seperti ketika kita membuat kurikulum 2013 sama ya, ada cover. Cover di sini disebutkan satuan pendidikannya, terus logo sekolah, alamat, tahun. Mohon maaf apabila saya kali ini yang saya pakai contoh adalah TK Negeri Pembina Kawedanan Magetan, karena kebetulan saya tempat mengajar saya di TK Negeri Pembina Kawedanan Magetan. Langsung ke isi, yaitu di bab 1 itu ada pendahuluan. Di sini isinya adalah karakteristik satuan pendidikan. Bunda dan Yanda semua bisa menceritakan tentang kondisi atau domisili sekolah, beserta karakteristik peserta didik dan lingkungan budaya yang ada di sekolah. Contoh di sini adalah saya bacakan ya. Penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kawedanan disesuaikan dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah dengan menyelaraskan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, kurikulum operasional sekolah akan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah disusun oleh pusat dan diterjemahkan dalam alur tujuan pembelajaran yang dikonkretkan dalam proses pembelajaran. Penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional di TK Negeri Pembina berfokus kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dan dalam perubahan kehidupan abad ke-21 yang memuat ciri khas dan potensi lokal sekolah. Nah, sekarang saya jelaskan di sini domisili TK Negeri Pembina. TK Negeri Pembina Kawedanan berdomisili pada daerah yang strategis di pusat industri menengah dan kecil di pusat distrik Kawedanan dengan dikelilingi pabrik dan home industri dengan keterjangkauan lokasi yang mudah ditempuh dengan sarana transportasi yang ada. Jadi kebetulan TK saya itu ada di tengah-tengah distrik, di pusat distrik. Jadi distrik Kawedanan itu ada 6 kecamatan, pusatnya di Kawedanan. Disitulah lokasi TK Negeri Pembina. Dan kebetulan juga daerah kami bukan daerah pegunungan, bukan daerah pantai, bukan daerah pinggiran. Jadi semi kota. Nah, di situ dikelilingnya ada pabrik gula punyanya BUMN yaitu PT PN 11, pabrik gula Rejosari, ada pabrik jelly yang sudah berskala nasional, ada beberapa pabrik roti, home industry dan ada usaha-usaha lain seperti kolam renang yang sudah berskala kabupaten kota seperti itu. Dan lingkungan ekonomi sekolah di TK Negeri Pembina adalah menengah ke atas. Jadi di sini disebutkan semua Bunda sesuai dengan kondisi TK panjenengan semua. Saya bacakan lagi ya. Lingkungan sekolah berada dekat dengan sarana kesehatan. Sekolah kami dekat puskesmas. Terus ada olahraga, futsal di sekolah kami dekat dengan pusat dan lapangan olahraga, juga keagamaan karena di depan sekolah saya itu ada masjid besar, sehingga menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam proses pembelajaran. Latar belakang peserta didik berada pada
tingkat ekonomi menengah ke atas dengan sarana prasarana yang cukup memadai dalam mendukung proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini disebutkan semua dengan kondisi real sekolah panjenengan. Karena apa? Disinilah nanti kita bisa menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi tujuan kegiatan. Karena penerjemahan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan visi misi sekolah, latar belakang sekolah, terus lokal budaya, dan latar belakang peserta didik. Baik, saya lanjutkan. Itu di yang A. Sekarang di landasan pengembangan kurikulum. Sama dengan di kurikulum 2013 ada dua ya. Ada landasan yuridis atau hukum, ada landasan filosofis. Nah, di sini disebutkan, contohnya saya bacakan ya. Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai arah tujuan pendidikan sekolah. Dan juga mengacu pada, ini contoh saja ya, Surat Keputusan Nomor 028 CP PAUD SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Ada juga nanti disebutkan SKB 4 Menteri dan sebagainya. Kemudian landasan filosofisnya di sini dalam penyusunan kurikulum operasional adalah dengan mempertimbangkan budaya bangsa sebagai akar penopang pendidikan yang akan tumbuh membentuk pendidikan berkelanjutan. Generasi penerus setara menjadi generasi penjaga kelestarian budaya, namun peka terhadap perkembangan zaman. Di sini saya sebutkan semua ya. Ini nanti ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Di bab 2 isinya adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan. Disebutkan visi TKN panjenengan, misi PAUD panjenengan, tujuan pendidikan, dan bisa dideskripsikan atau dipaparkan. Yang di bab 3 adalah pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Apa saja isinya? Di sini A, tentang pengorganisasian pembelajaran, yaitu 1, penyusunan rancangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi bagaimana saya menyusun rancangan kurikulum operasional di satuan saya. Di sini kan kemarin di seri-seri berikutnya sudah saya sebutkan ada struktur kurikulum ya, itu dimasukkan di sini. Jadi nanti panjenengan contohnya seperti ini ya. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kawedanan merupakan sebuah bentuk kurikulum operasional untuk melaksanakan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dibuat oleh pusat ya. Jadi nanti struktur kurikulum yang sudah saya share di seri yang lalu itu disertakan di sini. Terus baik capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen serta profil pelajar Pancasila. Jadi di sini disebutkan ya, dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD saya sebutkan di sini. Kita sudah nggak memakai bidang pengembangan lagi ya. Kalau di kurikulum operasional 2022 adalah yang kita pakai adalah elemen stimulasi dari capaian pembelajaran. Ada 3 yaitu nilai agama, moral, dan budi pekerti, terus jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM. Ini disebutkan. Kemudian sebagai catatan, pada PAUD tidak diperlukan pemetaan alur tujuan pembelajaran karena karakteristik tujuan pembelajaran berfokus pada kemampuan dasar atau fundasional skill, sehingga tidak ada urutan kompetensi yang perlu didahulukan, semua beriringan. Penyusunan perencanaan pembelajaran mengacu pada tujuan pembelajaran dan karakteristik perkembangan anak. Jadi kalau ada ini ya di kurikulum 2022 itu kan ada alur tujuan pembelajaran itu untuk kelas lanjutan yaitu SD ke atas. Tapi kalau PAUD tidak ada karena kita tidak kita fokusnya itu pada kemampuan dasar sehingga semua kompetensi itu tidak ada yang didahulukan, semua beriringan bersama-sama. Baik itu nilai agama, moral, jati diri ataupun dasar literasi dan STEM.
Sekarang yang kedua, intrakurikuler. Nah, di sini dijabarkan pembelajaran di sekolah nih panjenengan. Sini disebutkan. Setelah itu prinsip pembelajaran saya rincikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran di PAUD itu nanti ada prinsip pembelajaran pada yang harus saya pegang, yang harus jadi pegangan di TK Negeri Pembina. Ini juga ada di seri yang terdahulu ya, di kerangka pembelajaran PAUD. Coba dicari nanti di video-video saya sebelumnya. Terus kemudian mulok, kalau ada mulok disebutkan, misalnya ada kegiatan belajar bahasa daerah, pengenalan budaya daerah, monggo nanti dimasukkan di sini. Pengembangan diri kalau ada, program inklusif kalau ada dijabarkan juga. Ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini intinya ya, jadi dalam kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina dirancang pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini masuk dalam kegiatan main sehari-hari yang dirancang yang sesuai tema besar yang telah ditentukan. Nah, ini juga sudah saya sharingkan di seri-seri sebelumnya, yaitu ada 4 tema besar di profil pelajar Pancasila, yaitu apa Bunda? Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain belajar bersama, dan fantasiku atau imajinasiku. Nah, itu nanti kita tidak berdiri sendiri ya ketika kita mengajarkan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini masuk dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau di RPP ya. Kemudian jangan lupa dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang ke-6 dimensi itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Bukan berdiri sendiri ya, tapi satu kesatuan yang saling melengkapi dan mempunyai keterkaitan. Kemudian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan penunjang di TK Negeri Pembina Kawedanan sebagai suplemen dalam pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat serta kompetensinya. Kalau di sekolah panjenengan ada disebutkan, misalnya di TK Negeri Pembina ini kan ada berenang, ada drum band, ada menari, ada menyanyi dan musik, ada melukis, dan ada taman pendidikan Al-Quran dan siraman rohani untuk agama yang non-muslim. Di sini ini ada, jadi kita sebutkan, panjenengan sebutkan ya. Kemudian aktualisasi budaya sekolah kalau ada. Nah, apa aktualisasi budaya sekolah itu? Yaitu kegiatan pembiasaan yang merupakan budaya sekolah yang dilaksanakan setiap hari sebagai upaya pendidikan pembentukan karakter pada peserta didik dengan implementasi profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan secara rutin, baik harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, dan teknik pelaksanaannya ada yang terstruktur, ada yang spontan, ada yang berupa direct dan indirect learning, yang kesemuanya itu bertujuan melatih dan membimbing peserta didik bersikap dan berperilaku dengan menanamkan nilai-nilai karakter sehingga menjadi habit atau kebiasaan yang terinternalisasi dalam hati dan jiwa peserta didik. Contohnya seperti ini, Bunda. Nanti apabila ada disebutkan poinnya ini kan 5A, kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Misalnya pembiasaan berdoa atau membaca surat atau senam dulu dan sebagainya. Terus kegiatan mingguan contohnya upacara bendera. Setiap hari Senin kan upacara bendera itu kan dilakukan setiap hari Senin, berarti kan 1 minggu sekali. Terus kegiatan bulanan misalnya cooking class atau apa sesuai dengan yang ada di sekolah panjenengan. Terus kegiatan di tahunan misalnya pelepasan kelompok B, piknik atau gebyar seni atau mungkin ada pameran dan sebagainya. Ini semua dimasukkan ya di aktualisasi budaya sekolah. Kemudian pengaturan waktu belajar
Pengaturan waktu belajar intrakurikuler TK Negeri Pembina yang beroperasi selama 5 hari, karena kami itu melakukan kegiatan efektif itu 5 hari, Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu khusus untuk ekstrakurikuler. Nah, jatuhnya anak-anak setiap harinya itu belajar 3 sampai 3,5 jam. Di sini disebutkan ya. Karena apa? Karena kita tidak lagi memakai 900 menit per minggu, tapi kita sudah memakai 1050 per minggu. Jadi nanti dibagi menjadi 5 hari, hasilnya berapa? Kalau panjenengan 6 hari ya, 1050 dibagi 6 hari belajar. Hasilnya nanti 175 menit. Dibulatkan menjadi 180 menit, sehingga sehari 3 jam per hari gitu. Kalau 5 hari 3,5 jam. Jadi ini dijelaskan di pengaturan. Kemudian ada kalender pendidikan, sama seperti di 2013 ya. Jadi kalender pendidikan di sini dituliskan juga dengan mengacu kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan setempat, yaitu provinsi. Kemudian disesuaikan dengan apa itu visi misi ya, kan di situ mungkin ada apa itu nama kegiatan-kegiatan sekolah, ulang tahun sekolah dan sebagainya. Jadi nanti kita membuatnya di kalender pendidikan sekolah. Tapi di sini ada pijakannya, yaitu permulaan tahun pelajaran baru harus mengikuti dengan kalender pendidikan pusat atau kalender dari provinsi ya, Dinas Pendidikan. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran setiap tahun. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran, terus penerimaan semester, penerimaan rapot, terus jeda antar semester atau di puncak tema atau puncak topik, terus libur akhir tahun. Ini kalender pendidikan ini sama persis dengan di kurikulum 2013. Kemudian yang B, rencana pembelajarannya, ini disusun secara rutin untuk memetakan dan merencanakan proses pembelajaran secara rinci. Ini juga sudah saya bahas di seri sebelumnya, bagaimana kita membuat rencana pembelajaran. Kalau tidak salah judulnya Prota, Promes, RPPM, RPPH, dan Asesmen. Coba nanti dibuka ya di video sebelum ini yang berjudul Prota, Promes, RPPM, RPPH, dan Asesmen. Nah, di situ kita diberi keleluasaan. Boleh memakai RPPM dan RPPH, boleh hanya membuat RPPH saja. Tapi karena kita ingin memberikan pendidikan yang berkualitas, kegiatan yang berkualitas, sebaiknya juga ada RPPM dan RPPH. Terus asesmen di sini sudah saya bahas juga ya. Kita masih menggunakan seperti di kurikulum 2013, yaitu ada catatan anekdot, ada hasil karya, ada checklist, ada juga foto berseri. Foto berseri itu sebetulnya dokumentasi, Bunda. Jadi foto berseri di sini merupakan proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat guru. Jadi ketika dia aktivitas itu sepertinya apa ya, anak ini tidak seperti biasanya. Ada sesuatu pengembangan itu kita dokumentasikan, kita foto, lalu ini nanti bisa dimasukkan ke rapot ya. Hasil karya bisa Bunda, bisa. Hasil karya juga bisa dimasukkan ke dalam foto di rapot. Pakai portofolio silakan. Semakin banyak apa itu pengumpul data yang panjenengan gunakan itu semakin baik. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup, masih sama dengan kurikulum 2013, redaksinya monggo dibuat sedemikian rupa. Terakhir adalah terima kasih. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa untuk sharing ya, karena berbagi itu indah. Dan mohon maaf apabila di sini tujuan saya membuat video ini, semua video saya itu bukan saya memberikan ikan ya, tapi saya memberikan kail. Karena saya ingin mengajak panjenengan semua belajar bersama-sama. Saya belajar, panjenengan juga belajar. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tahu
panjenengan lebih tahu nanti koreksi saya, atau kalau saya lebih dulu tahu saya akan menginformasikan ke panjenengan. Dan untuk pertanyaan atau request, misalnya Bunda materi berikutnya seperti ini, boleh langsung di komen atau langsung kirim email di niningsuratinisi16@gmail.com atau surati_ningsi@belajar.id. Monggo silakan ya, dan jangan lupa supaya panjenengan tidak ketinggalan konten-konten saya yang mungkin sangat panjenengan perlukan, subscribe. Oke, terima kasih. Akhirul kata, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.